semuanya, perkenalkan nama saya Miranda Pramesti Aristakira. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep, konteks, dan hakikat kewirausahaan. Akan tetapi sebelum memasuki pada materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa arti kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship adalah perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengambilan risiko dari suatu usaha bisnis. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang terlibat dalam kewirausahaan. Lalu, apa yang membedakan seorang wirausahawan dengan yang lain? Yang membedakan adalah kemampuannya mengambil faktor-faktor produksi, seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, dan menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa baru. Wirausahawan menyadari peluang yang tidak dilihat atau tidak dipedulikan oleh eksekutif bisnis lainnya. Selanjutnya, kita akan memasuki konsep kewirausahaan. Kata wirausaha adalah berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Kata wira juga digunakan dalam kata perwira. Sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, secara etimologis atau harafiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang melakukan perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Secara pengertian umum, kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang suatu nilai-nilai kehidupan untuk mampu menghadapi tantangan zaman dan berani mengambil resiko. Begitu banyak konsep dan pandangan yang berbeda-beda tentang kewirausahaan, namun bergantung pada konteks dan pendekatan yang digunakan. Menurut Peter F. Drucker, tahun 1994, kewirausahaan merujuk pada sifat, watak, dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan yang inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya. Dan Drucker juga berpendapat bahwa kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kedua, Thomas W. Zimmermann, tahun 1994, mengatakan kewirausahaan adalah penerapan kreativitas setiap hari dan inovasi untuk memecahkan suatu masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Entrepreneurship is applying creativity and innovation to solve the problem and to exploit opportunities that people face every day. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep kewirausahaan. Selanjutnya saya persilahkan ke teman Devi untuk membahas mengenai konteks kewirausahaan. Saya Dervina Saldun yang akan melanjutkan pemaparan materi mengenai konsep, konteks, dan hakikat kewirausahaan. Konteks kewirausahaan. Secara konseptual, seorang wirausahawan dapat didefinisikan dari beberapa sudut pandang yang dan konteks sebagai berikut. Pertama, pandangan ahli ekonomi. Menurut ahli ekonomi, wirausahawan adalah orang yang mengombinasikan faktor-faktor produksi. Contohnya sumber daya alam, sumber daya manusia, material, dan peralatan lainnya untuk meningkatkan nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya. Yang kedua, pandangan ahli manajemen. Pandangan ahli manajemen wirausahawan merupakan seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan dan memadukan sumber daya. Contohnya, bahan mentah, keuangan, tenaga kerja, keterampilan, dan informasi untuk menghasilkan produk baru dengan konsep dan ide usaha yang baru. Ketiga, pandangan pelaku bisnis. Dalam konteks bisnis, menurut Norman M. Scarborough dan Thomas W. Zimmermann, tahun 1993, kewirausahaan didefinisikan sebagai berikut.
Wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian untuk maksud memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasikan peluang dan memadukan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, pandangan psikolog. Wirausahawan merupakan jiwa seseorang yang memiliki dorongan kekuatan dari dalam dirinya untuk mencapai suatu tujuan, gemar bereksperimen untuk menampilkan kebebasan dirinya di luar kekuasaan orang lain. Yang kelima, pandangan bermoral. Pemoral, wirausaha atau entrepreneur merupakan orang yang menciptakan kesejahteraan untuk orang lain, menemukan ide baru untuk menggunakan sumber daya, mengurangi pemborosan, membuka lapangan kerja, dan yang lebih penting yaitu disenangi oleh masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ambang Jekedang. Saya akan membahas materi tentang hakikat kewirausahaan. Ada 6 hakikat penting kewirausahaan, yaitu: yang pertama, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang didasarkan pada sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan problem dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Yang keempat, merupakan suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan pengembangan usaha. Yang kelima, merupakan proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda, yang bermanfaat memberi nilai lebih. Yang keenam, merupakan usaha menciptakan added value atau nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber daya melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Added value atau nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru untuk menghasilkan produk baru yang lebih efisien, memperbaiki produk yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Demikian penjelasan dari saya mengenai hakikat kewirausahaan. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya, Andri. Baik, perkenalkan nama saya Andreas Mauritius Jador. Saya akan memaparkan materi tentang ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan mencakup beberapa ruang lingkup, di antaranya yang pertama, lapangan agraris. Ruang lingkup yang pertama ini mencakup berbagai kegiatan kewirausahaan yang ada pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Misalnya yaitu para petani yang menanam padi sehingga padi tersebut dapat diperjualbelikan, atau juga para pengusaha perkebunan yang menanam berbagai tanaman yang dapat dipanen dan kemudian dapat diperjualbelikan seperti teh, kopi, dan kelapa sawit. Yang kedua, lapangan perikanan. Dalam ruang lingkup perikanan, semua kegiatan kewirausahaan tentu saja berhubungan dengan ikan. Ada usaha pemeliharaan ikan dan penetasan ikan. Contohnya budidaya lele atau ikan hias. Ada pula usaha makanan ikan, yaitu pembuatan pakan ikan seperti pelet. Kemudian usaha pengangkutan ikan pun tercakup dalam ruang lingkup ini. Yang ketiga, lapangan peternakan. Seperti namanya, ruang lingkup kewirausahaan ini mencakup semua usaha dalam sektor peternakan. Misalnya saja usaha pengembangbiakan burung atau unggas, dan ada juga usaha peternakan bangsa binatang menyusui seperti kambing dan sapi. Yang keempat, lapangan perindustrian dan kerajinan. Dalam lingkup yang satu ini ada 4 kategori berbeda yang bisa disebutkan. Pertama yaitu industri besar, dan kedua industri menengah,
yang diikuti oleh industri kecil. Kemudian untuk kategori terakhir, pengrajin dibagi menjadi beberapa usaha, yaitu pengolahan hasil pertanian seperti beras, perkebunan seperti teh, perikanan seperti ikan, peternakan seperti ayam, dan kehutanan seperti pembuatan mebel. Yang kelima, lapangan pertambangan dan energi. Pada ruang lingkup ini, semua kegiatan kewirausahaan dilakukan dalam sektor pertambangan dan energi. Seperti contohnya yaitu pengusaha yang beroperasi dalam tambang batubara, minyak bumi, dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang keenam, lapangan perdagangan. Dalam kewirausahaan, lapangan perdagangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sebagai pedagang besar, sebagai pedagang menengah, dan sebagai pedagang kecil seperti pengusaha toko, kelontong, dan lainnya. Yang ketujuh, lapangan pemberi jasa. Dalam ruang lingkup yang terakhir ini, ada beberapa kategori yang tercakup. Ada pedagang perantara, koperasi, pengusaha angkutan, dan pemberi kredit atau perbankan, pengusaha biro jasa travel pariwisata, pengusaha hotel dan restoran, pengusaha asuransi, perbengkelan, tata usaha, tetap busana, pergudangan, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan dari materi ini. Perkenalkan, nama saya Angela Merici B.S. Parera. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai kewirausahaan. Terdapat beberapa nilai penting dari kewirausahaan, yaitu yang pertama, percaya diri. Kepercayaan diri adalah sikap dan keyakinan seseorang dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Berinisiatif itu sendiri adalah keinginan untuk selalu mencari dan memulai sesuatu dengan tekad yang kuat. Selanjutnya, yang ketiga adalah keberanian mengambil resiko. Menurut salah satu pengusaha, seorang wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Oleh sebab itu, wirausaha kurang menyukai risiko yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Risiko yang terlalu rendah akan memperoleh sukses yang relatif rendah. Sebaliknya, risiko yang tinggi kemungkinan memperoleh kesuksesan yang tinggi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat pemimpin, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, menjadi yang pertama, dan lebih menonjol. Kepemimpinan wirausahaan juga harus mampu berpikir divergen dan konvergen. Yang kelima, berorientasi ke masa depan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, selalu mencari peluang, tidak cepat puas dengan keberhasilan. Yang terakhir adalah keorsinilan, kreativitas, dan inovatif. Maksud saya inovasi. Nilai inovatif, kreatif, dan fleksibilitas merupakan unsur-unsur keorsinilan seseorang. Wirausaha yang inovatif adalah orang yang kreatif dan yakin dengan adanya cara-cara baru yang lebih baik. Kreativitas adalah kemampuan untuk melakukan pemikiran yang baru dan berbeda. Inovasi adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang baru dan berbeda. Rahasia kewirausahaan dalam menciptakan nilai tambah terletak pada penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan persoalan dan meraih peluang. Ciri-ciri kepribadian kreatif terletak pada keterbukaan,
kreativitas, kepercayaan diri, kecakapan, kepuasan, rasa tanggung jawab, dan penuh daya imajinasi. Sekian dari materi yang kami presentasikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.